Halo, salam pencipta pahlawan utama. Selamat datang di channel Ibu Lupita Pemba. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Halo, salam jumpa kembali bersama Ibu Lupita Pemba dari SMAK Suradikara ND. Baiklah sahabat biologi, di video kali ini kita akan melanjutkan mempelajari tentang enzim, yaitu cara kerja dan faktor yang berpengaruh terhadap kerja enzim. Sebelumnya, mari kita saksikan video pengantar berikut ini. Tahukah kamu, enzim memiliki peran penting pada proses metabolisme tubuh? Jika produksi atau fungsi enzim terganggu, maka proses metabolisme tubuh juga terganggu. Enzim merupakan salah satu jenis protein dalam sel yang memiliki peran penting, di mana enzim memiliki banyak jenis dan fungsi yang berbeda-beda. Kekurangan enzim dalam tubuh dapat merugikan kita karena mengganggu proses metabolisme tubuh yang berujung pada timbulnya penyakit. Baiklah sahabat biologi, dari tayangan video pengantar tadi dapat kita pelajari bahwa proses metabolisme di tubuh kita sangat membutuhkan adanya enzim. Kecepatan metabolisme sangat dipengaruhi oleh protein khusus yang disebut dengan enzim. Tanpa enzim, laju metabolisme akan berlangsung lambat. Enzim adalah suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator dari suatu reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Sebagai katalisator, enzim dapat mempercepat suatu reaksi, yaitu dengan cara menurunkan energi aktivasi. Sahabat biologi, mari kita pelajari lebih jauh tentang cara kerja enzim. Saat ada substrat yang mau dipecah, seperti contoh amilum atau pati, agar terjadi reaksi, maka enzim dan substrat harus saling melengkapi, seperti gembok dan kunci, seperti yang tampak pada gambar di samping. Kita ibaratkan gembok ini adalah enzim, dan kunci ini adalah substrat. Jadi, kalau mau keduanya bekerja, gembok dan kuncinya harus berpasangan. Sementara kalau kuncinya salah, gemboknya pasti tidak akan terbuka. Begitu pula dengan enzim dan substrat. Bentuk-bentuk substrat harus pas dengan sisi aktif enzim. Kalau enzimnya tidak pas dengan substratnya, misalnya enzim amilase kita gunakan sebagai substratnya protein, maka keduanya akan tidak cocok. Kalau substratnya tidak pas, maka enzim-enzim tersebut tidak bisa saling melengkapi karena tidak akan terjadi reaksi di antara keduanya. Tetapi kalau substratnya pas, misalnya amilum bertemu dengan enzim amilase, maka enzimnya akan bekerja. Ada dua teori tentang cara kerja enzim. Teori yang pertama adalah teori lock and key. Menurut teori ini, enzim bekerja dengan mekanisme gembok dan anak kunci, seperti yang tampak pada gambar di samping. Hanya anak kunci atau substrat dengan ukuran yang sesuai yang dapat masuk ke lubang gembok atau sisi aktif enzim. Anak kunci yang lebih kecil, lebih besar, atau tidak tepat posisi gigi-gigi anak kuncinya
atau tidak sesuai bentuk dan ukuran molekul substratnya, tidak dapat masuk ke gembok atau enzim. Hal inilah yang menjadikan enzim bekerja secara spesifik. Teori yang kedua adalah teori induced feed. Teori ini berasumsi bahwa substrat berperan dalam menentukan bentuk akhir enzim dan bahwa sebagian enzim bersifat fleksibel. Pada beberapa enzim, bentuk sisi aktif dapat berubah seperti yang nampak pada gambar di samping. Pada saat molekul substrat melekat, yaitu menyesuaikan dengan bentuk substrat. Dengan demikian, permukaan molekul substrat akan sesuai dengan sisi aktif enzim. Menurut teori ini, pemutusan atau penggabungan ikatan kimia akan berjalan lebih aktif. Selanjutnya, mari kita pelajari perbedaan cara kerja enzim antara teori induced feed dan teori lock and key. Perbedaan pertama, sisi aktif enzim pada teori induced feed tidak statis, sedangkan sisi aktif enzim pada teori lock and key bersifat statis. Yang kedua, sisi aktif pada teori induced feed bersifat fleksibel, sedangkan pada teori lock and key, sisi aktif enzim tidak bersifat fleksibel. Yang ketiga, teori induced feed, bentuk enzim dapat berubah, sedangkan pada teori lock and key bentuk enzim tidak dapat berubah. Yang keempat, pada teori induced feed, sisi aktif tidak spesifik, sedangkan pada teori lock and key, sisi aktif bersifat spesifik. Yang kelima, pada teori induced feed dapat menjelaskan mekanisme tidak aktifnya suatu enzim karena adanya inhibitor kompetitif. Sedangkan pada teori lock and key tidak dapat menjelaskan mekanisme tidak aktifnya suatu enzim karena adanya inhibitor kompetitif. Berikutnya mari kita pelajari bagaimana cara enzim menurunkan energi aktivasi suatu reaksi. Mari kita lihat dua kurva berikut ini. Kurva yang berwarna hitam adalah kurva reaksi tanpa enzim, sedangkan kurva yang berwarna merah adalah kurva reaksi dengan enzim. Reaktan memerlukan energi panas untuk memutuskan ikatan-ikatan antar atomnya, sehingga atom-atom tersebut dapat membentuk ikatan baru atau produk. Adapun energi bebas yang diperlukan untuk memutuskan ikatan ini disebut energi aktivasi. Mari kita lihat perbedaan energi aktivasi tanpa enzim dengan energi aktivasi dengan enzim. Nampak bahwa energi aktivasi tanpa enzim lebih tinggi dibandingkan energi aktivasi dengan enzim. Sedangkan perbedaan antara energi bebas produk dengan energi bebas reaktan disimbolkan dengan delta G. Reaksi kimia yang dikatalisis oleh enzim menunjukkan bahwa reaksi tersebut membutuhkan energi untuk reaksi atau energi aktivasi lebih sedikit dibandingkan dengan reaksi yang tidak dikatalisis oleh enzim. Oleh karena itu, enzim berperan penting dalam menurunkan energi aktivasi untuk memulai suatu reaksi, sehingga reaksi kemudian dapat berjalan dengan sangat cepat, efisien, dan tidak menimbulkan suhu yang tinggi. Baiklah sahabat biologi, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim? Mari kita pelajari berikut ini. Faktor yang pertama adalah suhu. Seperti yang nampak pada grafik di bawah ini,
Masing-masing enzim memiliki suhu optimum yang berbeda-beda. Akan tetapi, enzim rata-rata dapat bekerja pada suhu optimum antara 30 sampai dengan 40 derajat Celcius. Karena enzim adalah zat yang tersusun atas protein, maka enzim juga memiliki sifat termolabil atau sifat mudah rusak karena pengaruh suhu. Suhu yang terlalu tinggi akan membuat enzim mengalami denaturasi protein atau kerusakan, sementara suhu yang terlalu rendah akan membuat terhambatnya reaksi kerja enzim. Umumnya, enzim tidak akan menunjukkan reaksi jika suhu di sekitar turun hingga 0 derajat Celcius. Akan tetapi, pada suhu ini, enzim tidak akan rusak. Enzim akan bekerja dan aktif kembali jika suhu telah berangsur normal. Enzim akan rusak jika terkena pengaruh suhu yang tinggi. Enzim rusak bila kondisi suhu di sekitarnya mencapai 60 derajat Celcius. Oleh karena itu, suhu termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor yang kedua adalah pH atau keasaman. pH juga termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Perubahan pH pada lingkungan sekitar enzim akan membuat perubahan asam amino kunci di sisi aktif enzim. Hal tersebut mengakibatkan sisi aktif enzim yang terhalangi untuk dapat bergabung dengan substrat. pH optimum yang dibutuhkan oleh masing-masing enzim memiliki kisaran yang berbeda tergantung pada jenis enzimnya, seperti yang tampak pada grafik di samping. Setiap enzim bekerja dengan baik pada nilai pH tertentu yang disebut sebagai pH optimum. pH optimum bagi kebanyakan enzim ialah pH 7, seperti pada grafik adalah pada enzim petialin atau amilase ludah. Terlihat pada grafik di atas juga, misalnya enzim pepsin di dalam perut atau lambung kita bekerja paling baik pada pH optimum yang rendah atau pH asam, yaitu pada pH 2. Sementara enzim tripsin di dalam usus halus bekerja paling baik pada pH optimum tinggi atau pH basa, yaitu pada pH 8. Adapun faktor yang ketiga adalah konsentrasi substrat dan enzim. Seperti yang nampak pada dua grafik di bawah ini. Grafik sebelah kiri adalah grafik konsentrasi substrat, sedangkan grafik di sebelah kanan adalah grafik konsentrasi enzim. Reaksi kerja enzim dapat optimum jika perbandingan antara konsentrasi substrat dan enzim berada dalam jumlah yang seimbang. Bila jumlah enzim lebih sedikit dibandingkan jumlah substratnya, maka reaksi akan berjalan lambat, sehingga ada beberapa substrat yang tidak terkatalisasi atau tidak terikat pada sisi aktif enzim. Sementara itu, bila jumlah enzim lebih banyak dibandingkan jumlah substratnya, maka reaksi akan berjalan sangat cepat karena semua substrat telah terikat pada sisi aktif enzim. Faktor keempat adalah faktor inhibitor atau zat penghambat.
Laju reaksi enzim sebagai biokatalisator suatu substrat juga dipengaruhi adanya zat penghambat atau disebut juga inhibitor. Bila inhibitor ditambahkan atau muncul dalam lingkungan reaksi, maka kecepatan kerja enzim akan menurun. Cara kerja inhibitor ini adalah dengan membentuk ikatan kompleks enzim inhibitor sehingga enzim tidak dapat atau tidak mampu bereaksi atau tidak berikatan dengan substratnya. Ada dua jenis inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif seperti yang nampak pada bagan di bawah ini adalah inhibitor yang memiliki struktur yang mirip dengan substrat. Oleh karenanya, antara inhibitor akan saling bersaing di dalam melakukan dan bergabung dengan sisi aktif enzim. Bila inhibitor yang lebih dulu berikatan, maka substrat tidak akan terkatalis. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan inhibitor non-kompetitif seperti yang nampak pada bagan di bawah ini adalah inhibitor yang jika telah melekat atau berikatan pada salah satu bagian sisi aktif enzim atau yang disebut dengan nama sisi allosterik, maka inhibitor ini akan mampu mengubah struktur protein sisi aktif suatu enzim sehingga menjadi tidak sesuai lagi dengan struktur substratnya. Baiklah sahabat biologi, tibalah kita pada bagian penugasan. Silakan buat salinan dari isi tayangan video ini. Lakukan sesuai dengan petunjuk yang ada di classroom kita. Terima kasih sahabat biologi, kalian telah menyaksikan video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.